warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala arsrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua dimampukan oleh Allah untuk bertemu kembali dan insya Allah akan mengikuti kajian tematik dengan judul ketenangan jiwa menurut perspektif Al-Quran. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita semua Ustadz Daud Lintang. Mohon maaf Ustadz tadi informasinya jadinya mendadak baru tadi pagi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah Ustadz bisa memiliki kelapangan waktu ya Ustadz. Alhamdulillah. Dan untuk beberapa eh, jamaah yang hadir di siang hari ini melalui Zoom, mungkin baru pertama kalinya mengikuti kajian Ustadz Daud Lintang. Oleh karenanya sedikit saya sebelum mulai kajian izin untuk membacakan sedikit ringkasan CV-nya Ustadz Daud Lintang. Jadi Ustadz Daud Lintang ini kebetulan sudah beberapa kali mengisi kajian di masjid dekat rumah kami yaitu di Bintaro, sehingga saya sudah kenal beliau, artinya sudah eh, familiar dengan kajian-kajiannya. Beliau mengikuti pendidikan formal eh, di jenjang S1 dari 2009 sampai 2013 ya, dan lulus sebagai sarjana S1 Ilmu Balaghah Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah itu di tahun 2013. Kemudian menyelesaikan program S2-nya di tahun 2017 itu dengan bidang sastra Arab pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah juga. Dan saat ini Masya Allah Tabarakallah sedang mengikuti program doktoral ya Ustadz ya. Betul, Ibu, betul. Ya di UIN juga. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga dimudahkan dan lancar. Amin Kemudian ya Rabb. Amin. kemudian pendidikan non formalnya juga penghafal Quran juga rupanya ya Pak Ustadz ya. Betul, Ibu. Kemudian banyak sekali penghargaan-penghargaan dan prestasi yang diperoleh, dan saat ini aktif mengajar ya di beberapa institusi pendidikan. Salah satunya menjadi dosen tetap di UIN Syarif Hidayatullah juga, dan eh, dan dosen non tetap di beberapa tempat juga gitu ya. Dan tentunya juga berdakwah, mengajar, mengabdikan diri untuk umat Islam, kemudian juga sebagai pimpinan pesantren tahfiz Tahmilul Quran di Bogor sejak tahun 2022. Nah, demikian secara singkat biodata atau kurikulum vitae dari Ustadz Tut Lintang. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan mudah-mudahan diberikan syafaat baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelak di harumul qiyamah. Dan tentu saja ibunda semuanya, tak lupa saya mengucapkan rasa syukur kepada setiap yang hadir di kesempatan kajian majelis ilmu di siang hari yang berkah ini,
wabil khusus untuk Ibunda Arishinta, serta yang tak saya sebutkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan insya Allah Allah mencatat nama baik semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Um, Ibunda semuanya dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini akan mengkaji terkait dengan ketenangan jiwa menurut perspektif Al-Qur'an, atau dalam ilmu bahasa Arabnya sering kita menyebut dengan as-sakinah fi manzuril Qur'an Al-Karim. Kalau kita ditanya setiap hati kita, maukah menjadi orang yang tenang? Pasti. As-sakinah itu ketenangan, dan tidak ada orang yang ingin tidak tenang. Dan berbeda antara senang dengan tenang. Orang yang senang belum tentu tenang. Orang-orang yang kaya belum tentu tenang. Apalagi orang yang tidak punya pasti belum tentu tenang. Orang yang punya jabatan belum tentu tenang. Begitu pula yang tak punya apa-apa juga belum tentu tenang. Senyum yang terkadang tampak dari setiap wajah orang juga tidak bisa menggambarkan apakah itu sudah tenang atau tidak. Karena itu, di kesempatan yang baik ini kita akan berbicara terkait apa sih itu ketenangan dan apakah sebenarnya kita mampu mencapainya dan apakah sebenarnya juga kita bisa menjadi orang yang tenang. Al-Quran mendefinisikan kata ketenangan itu dengan makna yang sangat banyak. Ada 5 makna yang akan kita pelajari dari makna ketenangan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu salah satu pernyataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu yang disebut dengan Syekhul Islam atau Hujjatul Islam. Beliau punya karya fenomenal. Di antara karyanya yang sangat fenomenal terkait dengan ilmu tauhid, kesucian hati, adalah kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di bab tawakal dan bab tumakninah namanya, di jilid 4, beliau mendefinisikan bahwa ketenangan itu adalah thamratul yakin ala Allah Ta'ala. Jadi ketika ditanya, apa itu ketenangan? Ketenangan adalah buah dari puncak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda semuanya, orang yang mampu tenang adalah orang yang sudah berada pada puncak keyakinan pada Allah. Maka di antara nikmat terhebat dalam hidup ini, ya, selain yang pertama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kedua yang menjadi buah dari nikmat iman dan Islam itu adalah ketenangan. Maka disebutkan fa idza rusikhal imanu fil qalbi itma'an wa lam yattarib. Apabila telah mengakar ketenangan dan keyakinan dalam iman kita, maka ketenangan itu akan muncul setiap menghadapi problematika hidup. Tidak akan gelisah, tidak akan khawatir, tidak akan takut, baik mau di laut, udara, maupun berada di daratan, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada pada puncak keyakinan kepada Allah pasti akan tenang. Karena itu, menurut para ulama, sebagaimana juga didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali, ibunda semua, as-sakinah itu, ketenangan itu ada 5 maknanya. Yang pertama, as-sakinah itu dimaknai atau didefinisikan sebagai makna kenyamanan fisik. Fisiknya nyaman, ya, tidak merasa terganggu, juga tidak merasa ada sesuatu yang membuat dirinya harus ketar-ketir. Itu disebut dengan ketenangan dalam bentuk kenyamanan fisik. Maka ketika orang misalnya naik sebuah pesawat menuju satu tempat tertentu, ya, ketika ia mendapatkan ketenangan, maka fisiknya jadi sehat. Maka orang-orang yang sering mendapatkan penyakit sebenarnya dia muncul pertama kali bukan karena salah makan, bukan karena kurang gizi, tapi menurut Imam Al-Ghazali adalah karena salah satu pemicu besarnya adalah karena hati dan pikirannya tidak tenang. Sehingga ketidaktenangan itu, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan memuncak menjadi sebuah penyakit pada fisiknya. Di sisi lain, as-sakinah, ketenangan itu juga dimaknai sebagai bentuk kenyamanan pikiran. Bapak Ibu, kita bisa melihat orang-orang yang tenang
bicaranya pasti tenang. Tapi orang-orang yang tidak tenang, mungkin dia bicara satu dua patah kata pun berat rasanya. Orang-orang yang tenang itu dipastikan dia luas dalam berbicara, tidak merasa ketakutan untuk menyampaikan apapun. Kenapa? Hatinya tenang. Di sisi lain, orang-orang yang tenang juga tidak akan merasa dirinya tertekan, terpaksa. Kenapa? Karena dia menemukan ketenangan dalam jiwanya. Di sisi lain juga, makna as-sakinah itu juga dimaknai sebagai bentuk at-tuma'ninah. Ini yang sering kita dengar. Tuma'ninah, ketika kita mendengarnya, yang kita jumpai adalah pemahaman terkait orang-orang yang sholat. Maka orang-orang yang sholat kita selalu harapkan diantaranya adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu ketenangan, tapi dimaknai stabil hatinya. Coba perhatikan, ketika sedang sholat, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, kok tidak stabil? Karena sedang tidak tenang. Maka orang yang tenang pikirannya, tidak dibuat gesa-gesa, maka dia stabil, cenderung hatinya stabil, tidak mudah menangis, tidak mudah takut, tidak mudah untuk khawatir, apalagi dia gelisah. Hatinya lebih mudah untuk dia kendalikan dengan semaunya dia. Di sisi lain juga disebutkan ketenangan itu adalah keyakinan itu sendiri atau keteguhan hati. Orang-orang yang kuat pendiriannya, Bapak Ibunda jamaah semuanya adalah orang yang tenang. Orang yang prinsipnya teguh dengan hati dan pikirannya. Istiqomah antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Ada korelasi antara tindakan dengan perilakunya. Itu adalah orang yang teguh hatinya. Itu adalah orang yang tenang. Maka terakhir didefinisikan juga bahwa ketenangan itu dimaknai juga sebagai bentuk kerelaan hati. Ada orang yang ketika kita lihat kenapa banyak tangisnya, kenapa banyak gelisahnya, itu karena boleh jadi ia tak menerima takdir. Ia tidak rela hatinya. Dia tidak mudah menerima pemberian Allah atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dan pemaknaan ketenangan itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, tentu kita juga penasaran dan ingin tahu sebenarnya bagaimana Al-Quran berbicara tentang ketenangan itu sendiri. Kata as-sakinah atau ketenangan ibunda semuanya dalam Al-Quran itu terdapat sebanyak 6 kali di dalam 3 surat yang berbeda. Ya, yang jelas-jelas mengatakan kata as-sakinatu. Ya, surat apa saja yang terdapat di dalamnya makna as-sakinah? Al-Baqarah, At-Taubah, Al-Fath. Kalau kita perhatikan, 6 kali dalam penyebutan pada 3 surat yang berbeda tersebut, ya, kita selalu perhatikan bahwa as-sakinah itu selalu dikaitkan dengan keteguhan iman dan keteguhan hati. Ya, tidak ada ayat yang berbicara dalam Al-Quran tentang ketenangan, kecuali berbicara tentang keteguhan hati dan kekuatan iman. Kenapa demikian? Karena setiap kali disebutkan kata ketenangan dalam Al-Quran, selalu dihadapkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang jenis-jenis ujian besar. Oleh sebab itu, tidak heran bila para ulama memaknai ketenangan adalah nikmat tertinggi setelah iman. Jadi kita ulang bahwa ketenangan adalah nikmat tertinggi setelah iman. Bukan rupanya harta, bukan jabatan, bukan popularitas yang mengantarkan kita kepada gerbang ketenangan. Tapi rupanya yang mengantarkan kita kepada gerbang ketenangan adalah akibat puncak keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian di sisi lain kita juga ingin mengetahui seperti apa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan ketenangan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat Yunus, ibunda semuanya, surat ke-10 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabih, "Mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Allah memperumpamakan as-sakinah itu bagaikan air yang turun dari langit. Jadi Allah memperumpamakan ya as-sakinah itu bagaikan air yang turun dari langit. Itu dia. Maka ketika ditanya mengapa Allah memperumpamakan
bahwa ketenangan itu turun dari langit, bagaikan air yang turun dari langit. Karena hujan itu menghidupkan bumi yang kering, pohon yang layu, ya, pohon yang layu, kemudian tumbuh-tumbuhan yang tidak tampak kembali wujudnya, buah-buahan atau pepohonan yang tak lagi berbuah, maka ketenangan itu bisa mendatangkan itu kembali, bisa menghidupkan itu kembali. Itulah sebabnya Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang perumpamaan ketenangan, kata Nabi, "Satajidu as-sakinata fi qalbiki." Di mana ketenangan itu? Ketenangan itu ada dalam hati. Ketenangan itu ada dalam hati. Dan ketika hati kita tenang, maka hati kita menjadi hidup, tidak gersang. Sehingga akhirnya pikiran yang bagaikan ketenangan seperti air yang jernih tadi mampu memberikan manfaat yang maksimal dan berpikir dengan tenang, bijak, adil dan bijaksana untuk dirinya sendiri dan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah terkait dengan ketenangan, dan salah satunya adalah ayat ini yang Allah memperumpamakan ketenangan itu bagaikan air yang turun dari langit. Nah, lalu kita bisa kemudian merangkum serta melakukan resumnya. Berapa jenis dimensi ketenangan sebenarnya yang disebutkan di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa definisi, ya, dimensi ketenangan dalam Al-Quran itu pembagiannya ada 3. Ini luar biasa, ibunda semuanya. Bisa diperhatikan. Ada jenis ketenangan yang disebut ketenangan itu ada di dunia atau ketenangan di dunia. Dalilnya bisa kita lihat dalam surat 13. Namanya surat Ar-Ra'du ayat 28. Kemudian ada pula yang disebut dengan ketenangan di alam barzakh atau disebut dengan as-sakinatu fil barzakh. Ketenangan di alam barzakh. Terdapat dalilnya dalam surat ke-41 atau tepatnya surat Fussilat ayat 30. Tapi rupanya tidak berhenti hanya ada ketenangan di dunia dan ketenangan di alam barzakh. Ada yang jauh lebih penting menurut konteks Al-Quran, yaitu ketenangan, ya, ketenangan di alam akhirat sebagai bagian dari puncak akhir kehidupan kita. Maka disebut dengan as-sakinatu fil akhirah. Terdapat dalam surat Al-Fajr, surat 89 yang jumlah ayatnya 30 ayat. Bunda semuanya, dari sini kita makin memahami bahwa ketenangan yang kita butuhkan bukan hanya sekedar ketenangan duniawi, tapi kita membutuhkan ketenangan alam barzakh. Kita juga membutuhkan ketenangan alam akhirat. Ketika banyak orang yang berlari, berlomba-lomba untuk mendapatkan ketenangan dunia, pertanyaannya, apakah sebenarnya tenang yang ia dapatkan atau justru senang yang ia dapatkan? Para koruptor ketika mereka memiliki banyak uang, memiliki jabatan yang luar biasa mentereng gitu. Pertanyaannya, apakah dengan puncak karir itu, jabatan yang hebat dan harta yang luar biasa itu melimpah, apakah kesenangan itu mampu mengantarkannya kepada ketenangan? Ada sebuah prinsip, kisah menarik, bunda semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bos yang memiliki mobil Alphard hebat bagus. Suatu hari dia naik ke dalam mobil Alphardnya disupiri. Kemudian lewatlah perkampungan, tahu dia lewat dari sebuah perjalanan tol. Di saat perjalanan itu, Alphard yang mewah, yang bagus, yang keren, keluaran mutakhir dengan kelihatan mentereng yang dimilikinya. Sambil ia berjalan disupiri, ia melihat ke bawah sebuah pohon di pinggiran tol di tengah-tengah sawah yang luas. Dia melihat ada seorang bapak-bapak yang makan dengan ala kadarnya di bawah pohon itu, dengan makanan yang seadanya. Si bapak kemudian dilirik terus oleh si ibu itu sambil ibu berkata, "Ya Rob, betapa tenangnya bapak itu
Dia makan di bawah pohon yang rindang, kelihatannya indah sekali, nyaman sekali, tenang sekali terlihatnya. Tapi kemudian si bapak yang sedang makan itu juga dia melihat ke arah tol di mana seorang perempuan ini berada dalam mobil Alphardnya yang disupiri, lalu dia berkata, "Ya Allah, betapa indahnya andaikan aku memiliki mobil Alphard sebagus itu dan aku ada di dalamnya." Subhanallah. Ibunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran hidup kita. Kadang kita menilai orang lain berada dalam ketenangan, tapi rupanya justru orang itu yang menilai kita berada dalam ketenangan. Oleh sebab itu Al-Qur'an memberikan kepada kita klasifikasi yang luar biasa bahwa ketenangan yang luar biasa yang paling kita butuhkan adalah ketenangan hati kita di dunia. Kalau hatinya tenang, maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, alam barzakhnya jauh lebih mudah tenang. Bila alam barzakhnya sudah tenang, di alam malam pertama di alam barzakhnya bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, maka alam akhiratnya juga penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa kalau ingin melihat seseorang ahli surga atau tidak yang dia berjalan di muka bumi ini, lihat keteduhan wajah, lihat keteduhan cara berpikir, lihat keteduhan kata-katanya. Setenang itulah dia kelak akan meninggal dunia, dan setenang itulah dia bertemu dengan Allah, dan mudah-mudahan setenang itu pula dia berada di alam akhirat. Kita lihat ya secara definisi yang nanti Bunda semua bisa bertanya terkait poin-poin yang ingin disampaikan. Kalau kita tadi membagi kepada 3 jenis ketenangan tersebut, mari sekarang kita perhatikan satu persatu jenis dimensi ketenangan hidup tadi. Bagaimana kita bisa mencapai salah setiap poin pada 3 pembagian dimensi ketenangan tadi. Atau disebut dengan istilah anwa' as-sakinah fi hayatin nas. Ini dia yang pertama. Ya, ini masjid yang ibunda semua perhatikan adalah kondisi pesantren atau santri kami sedang belajar di pesantren Tahmilul Quran di daerah Gunung Sindur. Bentuk ketenangan hidup di dunia. Tadi kita sebutkan dalilnya ada di dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 surat ke-13. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi taqma'innul qulub. Ayat ini familiar bagi kita. Ayat ini juga sering menjadi ayat yang disebutkan oleh para asatidzah kita. Tapi coba perhatikan. Ayat ini sebenarnya sedang mengungkap bahwa orang yang hatinya tentram, tenang, damai adalah orang yang di dunianya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya banyak zikrullahnya. Maka kata Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram sekali. Jenis-jenis zikrullah terbagi kepada 3, ya. Jadi jangan hanya dipahami bahwa yang menjadi ketenangan kita itu zikrullahnya hanya menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak. Tapi justru zikir ini menurut para ahli fikih, itu bahkan pendapat para ahli fikih dengan ahli tauhid itu sinkronnya hampir mirip sama. Mereka menyebutkan secara umum zikir itu terbagi kepada 3. Ada yang disebut dengan zikrul lisan, yang kedua zikrul qalbi, yang ketiga adalah zikrul jawarih. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat ini, sebenarnya Allah Ta'ala hendak mengatakan bahwa berzikir itu tidak harus dengan ucapan atau suara. Tidak harus dengan ucapan, dengan suara.
Tetapi juga zikrul itu bisa dengan hati, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya, walau kadang-kadang apa yang kita mintakan pada Allah belum tentu dikabulkan, tapi berdoa itu menjadi nisful tuma'nina, setengah dari ketenangan jiwa kita ada pada doa kita, Bunda semuanya. Saya ingin katakan, setengah dari ketenangan jiwa kita ada pada doa-doa kita. Dan doa-doa itu juga disebut sebagai zikrullah. Maka amat menyedihkan, amat sangat menyayangkan kalau ada di antara kita ibadah salat 5 waktu, duha, atau misalnya ketika hujan deras, dia melewatkan momentum untuk berdoa. Kenapa? Karena fid du'ai nisfus sakinah. Di dalam doa itu ada setengah dari ketenangan. Yang terakhir ada yang disebut dengan ya zikrul jawarih. Apa itu zikrul jawarih? Mengingat Allah melalui perbuatan dengan menaatinya dan menjauhi larangannya. Salat, berbuat baik, memberi, itu bagian dari cara kita untuk membuat tenang. Maka Bapak Ibu semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar berada pada zikir lisan kita, tapi salah satunya adalah zikir dalam hati kita, zikir dalam ya ketaatan, bentuk-bentuk perbuatan nyata. Bahkan Bunda semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya, salat tepat waktu, tenang. Saya yakin sekali ketika ada di antara Bunda yang terlambat misalnya salat, pasti tak menemukan ketenangan, resah rasanya. Hati dan pikirannya rasanya hancur. Ya kan? Begitulah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan alarm kegelisahan dalam diri kita, maka itu tandanya Allah menginginkan kita menjadi orang yang tenang di dunia, menginginkan kita tenang di akhirat. Ayah bunda jangan lupa, ada orang-orang yang tidak sholat, ada orang-orang yang tak peduli berbuat baik, ada orang-orang yang tak peduli berpuasa, ada orang-orang yang tak peduli untuk ibadah apapun. Apakah dia gelisah? Ada yang tidak. Kenapa? Karena Allah sudah hilangkan alarm gelisahnya. Allah sudah singkirkan alarm gelisahnya. Allah sudah biarkan dia berjalan tersendiri saja. Terserah, kata Allah Subhanahu wa taala, hidupmu akan menambah dosamu saja. Itulah sebabnya bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur sujud panjang kita di hadapan Allah. Ketika kita masih ada alarm dalam hati kita, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, merasa tidak tenang ketika belum sholat, merasa tidak tenang ketika kita berbuat baik kepada tetangga. Inilah maka disebut sebagai bentuk ketenangan di hidup di dunia ini. Yang ke bagian 2, bentuk ketenangan di alam barzakh. Seperti apa itu bentuk ketenangan di alam barzakh? Saya yakin di antara kita ya pasti menginginkan alam barzakhnya tenang atau disebut alam barzakhnya hasanah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita tidak pernah minta hanya di dunianya yang senang, hanya di dunia yang tenang, tapi kita minta juga pada Allah agar di alam barzakh kita tenang. Maka Bapak Ibu, tidak semua para ulama sepakat. Bahkan ada ulama yang mengkritik habis-habisan ketika ada orang yang meninggal dunia, lalu dia berkata, dia telah meninggal dunia dalam keadaan tenang. Dia telah dikubur dalam keadaan tenang. Pertanyaannya, bagaimana engkau memastikan bahwa dia pasti tenang? Justru kuburan alam barzakh bukan tempat ketenangan, tapi itu adalah puncak dia hari-hari, detik, waktu yang paling sibuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatan diri sendiri. Itulah sebabnya kalau ingin mendoakan, ya Allah berikan ketenangan baginya di alam barzakh, boleh. Tapi mengatakan dia telah tenang di alam barzakhnya, wallahu a'lam bishawab. Justru kuburan adalah tempat di mana lebih sibuk daripada urusan di dunia yang hari ini. Bapak Ibu yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya
amalan-amalan yang berkaitan langsung dengan alam barzakh, agar kita tenang di alam barzakh. Lihat dalilnya di dalam surat Fussilat ayat 30 di surat ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Al-malaikatu yaquluna laha takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ketika seseorang sudah masuk ke alam barzakh, 7 langkah terakhir orang yang mengantarkan jenazah tersebut dari alam barzakhnya tersebut, maka malaikat menyambutnya. Ada malaikat yang seram, ada malaikat yang memang menenangkan, tapi akibat amal solehnya akan ada malaikat yang berkata, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa bersedih hati, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan balasan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Pertanyaannya, seperti apa orang-orang yang di alam barzakh ini agar mampu tenang, mendapatkan sambutan, jangan takut dan jangan gelisah, jangan sedih, karena kamu akan dikabarkan kabar mendapatkan ahli surga. Subhanallah. Rupanya kata Nabi SAW, sebagaimana yang ayah ibunda mungkin telah mengetahuinya sebelum ini, ada 3 sedekah jariyah atau 3 amal jariyah yang tidak akan pernah habis dan akan selalu membawa dan mengirimkan serta mentransfer aneka ketenangan ke alam barzakh. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau yang disebut dengan sedekatun jariyah, yaitu pemberian yang bersifat lama dan terus bermanfaat untuk orang banyak. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memberi kepada orang, memberi kepada siapapun, pastikan tepat sasaran. Lupakan setiap kebaikan pemberian kita. Karena kitalah sesungguhnya secara hakikat yang paling membutuhkan pemberian-pemberian kita, bukan orang lain. Maka kalau dilihat dari sisi ilmu tasawuf, yang paling utama berterima kasih saat kita memberi kepada orang yang tepat sasaran adalah si pemberi itu sendiri yang paling utama mengucapkan terima kasih, bukan si penerima. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ia sedang tidak memberikan hartanya, tetapi yang tepat adalah ia sedang menitipkan bagian dari hartanya, dan yang namanya titipan akan dikembalikan kepadanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang diajarkan atau yang dituliskan sebelum meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang disayangi Allah, ketika hanya memiliki ilmu tentang surat Al-Fatihah, cara membaca yang baik dan benar, ajarkan pada anak-anak. Ajarkan kepada siapapun yang belum mengetahui. Ketika ada orang yang belum bisa berwudu, ajarkan dia cara berwudu. Ketika ada yang belum mampu untuk berjilbab dengan baik, ajarkan ia cara berjilbab. Memang setiap mengajak kepada kebaikan akan selalu ada tantangannya, tetapi tidak akan pernah sebanding dengan apa yang menjadi kita dapatkan di akhirat. Jauh lebih daripada itu. Yang terakhir, agar alam barzakh kita menjadi tenang dan mendapatkan sambutan dari para malaikat, jangan takut, jangan gelisah hati. Kamu akan dapat surga. Salah satu metodenya adalah harus memiliki anak yang soleh. Kenapa demikian? Karena waladun salihun yad'u lahu, kiriman doa dan kebaikan yang mengatasnamakan almarhum dan almarhumah sampai selama ia tulus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun, mungkin ada keluarga atau tetangga atau teman sejawat kita yang mungkin tidak memiliki anak kandung. Yang dimaksud oleh hadis ini dan yang dimaksud oleh Al-Quran, anak yang soleh tidaklah mesti anak kandung. Kenapa? Karena di dalam ilmu tauhid yang disebutkan amal jariah dari anak yang soleh itu, anak itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan anak biologis yang menjadi anak kandungnya, dan yang kedua adalah anak ideologis. Boleh jadi anak yang dia adopsi untuk dia didik, atau boleh jadi anak-anak didiknya
di pesantren, di kampus, atau di sekolah, atau di TK atau TPA. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itulah aset dunia, aset akhirat kita. Maka amal soleh kita, sedekah jariah kita, ilmu yang disampaikan pada orang lain, mendidik anak keluarga dan tetangga anak-anak didik dengan ketulusan hati. Mereka adalah aset-aset ketenangan di alam barzakh. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah jenis ketenangan yang berada di alam akhirat. Seperti apa model bentuknya? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, tepatnya setelah surat Al-Ghasyiyah atau sebelum surat Al-Balad. Jumlah ayatnya 30 ayat, surat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ini adalah ayat yang berbicara dengan kaitannya bagi orang-orang yang disambut oleh Allah untuk alam akhirat dengan sangat baik sekali. Bunyinya ayat ini yang juga kita sering dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jenis amalan yang berkaitan langsung dengan alam akhirat tersebut adalah pertama, suka memberi dan tidak meninggalkan hutang. Ini. Maka kalau ingin tenang alam akhiratnya, jangan sampai meninggal dalam keadaan memiliki hutang piutang. Ini tampaknya sepele ini. Tapi hutang piutang ini menjadi penyebab sulitnya perjalanan menuju alam akhirat. Maka sebesar apapun hutang, baik itu hutang puasa, hutang janji, atau hutang materi, pastikan tidak ada hutang yang tertinggal. Yang kedua, lam yadhlimin nas. Mudahlah memaafkan orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Ingat, salah satu yang membuat akhirat kita tidak akan pernah tenang selain karena meninggalkan hutang, juga karena pernah mengambil hak orang lain. Berlaku zalim. Bagaimana dengan mereka orang-orang yang mengambil Rp1.000, Rp2.000, Rp10.000? Itu pun boleh jadi akan membuat dirinya tidak akan tenang di negeri akhirat. Bagaimana kalau ia yang ambil dari hak orang lain jumlahnya 1 miliar, 2 miliar, triliunan, bahkan mengambil hak orang lain lebih banyak daripada itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, salah satu yang menjadi penyebab ketenangan alam akhirat ibunda semua adalah karena ikhlas beramal, tidak suka ria dan merasa lebih baik daripada orang lain. Ayah ibunda, tahukah bahwa salah satu yang menjadi penghalang kita masuk surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis, bahkan Allah mengusir iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah karena ia merasa lebih baik daripada orang lain. Maka siapapun yang merasa lebih baik dirinya daripada orang lain, dia bukan ahli surga. Tapi ahli surga adalah orang-orang yang tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Orang-orang yang merasa dirinya justru penuh dengan dosa dan kekhilafan. Ia lupa dengan kebaikannya. Yang ia ingat adalah dosa dan kekhilafannya. Kesimpulannya, ibunda semuanya, maka kita perlu mengetahui apa saja sih ciri-ciri orang yang tidak tenang jiwanya. Ya, kita ingin mengetahui bahwa apakah sebenarnya hati kita hari ini tenang ataukah tidak. Maka coba perhatikan kepada 5 poin ini. Ya, boleh jadi mulut berkata aku tenang, tapi sesungguhnya menurut Allah kau tak tenang. Boleh jadi tulisannya di WA story, di Facebook, media medsos, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Boleh jadi lisannya berkata, aku sangat tenang hari ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata, engkau sedang tidak tenang. Dari mana kita bisa mengetahui? Lihat 5 poin ini. Orang-orang yang tidak tenang jiwanya menurut konteks Al-Quran, yang pertama adalah orang yang setiap jalannya
berpikirnya ketakutan. Ya, dikit-dikit muncul ketakutan. Ketemu orang takut, ketemu fulan bin fulan takut. Jalan menuju ke tempat sana takut. Semua takut. Begitu juga selain takut, kalau ditinggal gelisah. Nanti kalau akan begini, resah. Nah, ini semuanya adalah penyakit-penyakit orang-orang yang tidak tenang jiwanya. Guncang, tidak stabil. Seperti ia berada di dalam pesawat ketika dia turbulensi. Takutnya, gelisahnya luar biasa. Pikirannya macam-macam luar biasa. Padahal, apa yang dia sangkakan belum tentu terjadi. Tapi bagi Allah, amat sangat mudah mengetahui ketenangan jiwa ini atau tidak. Ia tidak stabil jiwanya. Kesedihannya membuat dirinya lemah, berlebihan. Bahkan kesedihannya seringkali justru membuat fisiknya menjadi rusak. Yang terakhir, keraguan, tidak yakin pada Allah. Termasuk di antaranya, kalau ada di antara kita beramal soleh, ya puasa atau sholat, suka masih banyak ragu-ragunya. Kadang ragu, ini 2 ataukah 3. Ini hutangku 2.000 atau 3.000. Wah, aku puasaku yang tinggal 5 atau 3. Semua itu bentuk keraguan adalah makna dan ya sinyal bahwa hati kita sebenarnya masih sangat jauh dari ketenangan. Itulah sebabnya ayah ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, lihat ini, slide ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya saja penduduk negeri ini semua beriman, bertakwa, pasti kami ya, pasti kami kata Allah, kami bukan aku. Pasti kami, bukan aku kata Allah. Kami akan buka buat mereka berkah. Berkah itu maknanya adalah ketenangan dari langit dan bumi. Ayat ini menegaskan pada kita, hidup yang berkah adalah hidup yang tenang. Orang-orang yang hidupnya berkah, pasti ketenangan dalam rumahnya luar biasa. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang amat damai dan tenang di dalamnya. Tidak ada keributan, tidak ada konflik. Dan ketika ketenangannya muncul, ia mampu mendapatkan itu, maka hidupnya sebenarnya penuh dengan keberkahan. Kesimpulannya, ayah ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ada 4 yang menjadi kesimpulan kita. Bagaimana sih cara meraih hidup yang tenang tadi? Cara meraih hidup yang lebih tenang, pertama, kita harus pastikan untuk mengerjakan kurikulum keberkahan hidup. Ya, kerjakan kurikulum keberkahan hidup ini. Apa saja? Baca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran pasti mendatangkan ketenangan. Maka kalau ada di antara kita, kami pernah membaca itu, kalau ada orang yang sulit untuk tidur gitu ya, tengah malam, cara yang paling ampuh untuk cepat tidur, baca Al-Quran. Karena orang yang belum bisa tidur adalah orang yang tidak tenang. Ya, ketika hatinya resah, gelisah menghadapi satu problem, kasus demi kasus, baca Al-Quran. Qiyamul Lail, bersedekahlah. Karena membaca Al-Quran, Qiyamul Lail dan bersedekah, itu akan mengantarkan hati kita, pikiran kita menyatu, terconnecting kepada Allah. Dan akhirnya Allah curahkan kita ketenangan. Maka Imam Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, ia bahkan pernah berkata begini. Ya, dia pernah berkata bahwa rubba qira'atika bil Qur'ani kulla yawm fahuwa rubba sa'adatik fi yaumil qiyamah. Ya, artinya apa? Sejumlah bacaan Qur'anmu yang kau baca hari ini, kata Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah, maka sejumlah itu pula ketenangan yang engkau booking di alam akhirat. Oh, Masya Allah. Maka kalau ingin tenang, baca Quran. Kalau ingin tenang, Qiyamul Lail. Kalau ingin tenang, bersedekah. Yang kedua, rukunkan keluarga. Menjauhkan diri dari segala bentuk perselisihan. Orang-orang yang beriman, walau ia salah, walau mungkin ia tidak salah, ia berhak untuk marah. Dia berhak untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika ia memilih untuk banyak lebih diam, inilah orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah tidak ingin menang sekalipun ia sudah tahu bahwa ia pasti tidak salah. Tapi orang-orang beriman adalah orang-orang yang lebih banyak mengelus dadanya untuk berkata, Tuhan tenangkan aku untuk tidak berlebihan. Allahu Akbar. Dan yang ketiga adalah memperbanyak silaturahmi. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 silaturahmi yang paling dianjurkan dalam agama. Silaturahmi pertama adalah
sering-seringlah bersilaturahmi ke rumah ayah atau ibu yang masih ada, atau mertua ayah ibu kalau masih ada. Tidak perlu jauh-jauh mencari surga ke Mekah, tak perlu mencari jauh-jauh ketenangan ke Madinah. Cara paling utama, paling ampuh untuk mencari ketenangan, buat ayah ibu kita bagaikan raja. Maka ketenangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi yang pertama ke orang tua. Silaturahmi yang kedua adalah ilmu. Termasuk salah satu di antaranya hari ini kita bermajelis ilmu. Pasti mendatangkan ketenangan. Dan yang ketiga adalah bersilaturahmi kepada karib sahabat kita. Yang terakhir, ayat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari 4 poin ini adalah memperbaiki komunikasi. Kepada siapa? Orang tua dan guru. Inilah ibunda semuanya, tapi ada juga yang paling menyedihkan terkadang. Ini di slide yang sebelum terakhir ini. Sebelah kiri foto ini adalah kondisi para santri ketika mereka berbuka puasa Senin dan Kamis. Ini di lantai 3 pesantren Tahfidzul Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu mazhab terbesar nomor 3, ya, gurunya namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi punya murid namanya Imam Maliki. Imam Maliki punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Imam Syafi'i dikenal dari keseluruhan 4 mazhab ini adalah sebagai imam yang paling cerdas, yang paling banyak memiliki kelebihan dan karya-karya. Di antara yang disebutkan selalu oleh Imam Asy-Syafi'i tentang as-sakinah atau ketenangan adalah, kata beliau, jangan pernah menghilangkan ketenangan hidup gara-gara 4 hal ini. Kalau kita melakukan satu di antara 4 ini, apalagi 4-empatnya, hidup tak tenang. Dunia tak tenang, alam barzakh tak tenang, akhirat pun tak tenang. Apa saja? Makan dari sumber yang syubhat apalagi haram. Tidak ada ketenangan bagi orang itu. Yang kedua, berbuat dosa maksiat. Apa aja? Berdusta di antaranya, ya, atau berbuat zalim, tidak mensyukuri nikmat. 4 poin ini adalah 4 hal yang paling mudah menghilangkan ketenangan hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bunda semuanya yang ingin kami sampaikan, dan yang paling penting dari apa yang kita pelajari ini adalah hidup yang tenang adalah hidup yang berkah. Tapi hidup yang berkah tidak akan mungkin tercapai kalau banyak maksiatnya, kalau ada yang dimakan dari haram yang syubhat, kalau dia berbuat zalim, kalau dia punya hutang banyak, apalagi punya dusta. Maka kalau ada yang sudah pernah berlaku demikian sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, risalah hidup terakhir kita di muka bumi ini, ayo segera kita tuntaskan. Untuk apa? Agar pulangnya tenang. Maka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang husnul khotimah dapat dipastikan adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan kita adalah termasuk yang demikian itu. Mudah-mudahan bunda solehah semua yang ada di grup ini dan yang hadir mendengarkan, siapapun dari yang jauh maupun yang dekat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan membimbing hidup kita agar menjadi lebih berkah. Demikian ibunda semuanya, tentu saya yakin ada tanya jawab terkait materi kita ini. Dengan senang hati silahkan bila ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya buka sesi tanya jawab ya. Silahkan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu, tafadhol. Sambil menunggu pertanyaan, ini tadi yang menurut Imam Syafi'i ini tadi boleh sedikit diulang Ustadz, yang ada 4 hal yang bisa menghilangkan ketenangan hidup ya? Ya, ya, betul sekali. Baik. Oke. Yang ini pun ya, slide yang saya buka ini. Iya, betul Ustadz. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi namanya Sim'an. Sim'an radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwal ithmu wa ma huwal birru?" Apa itu ketenangan,
apa itu dosa, apa itu pahala. Kapan aku bisa disebut sedang berbuat pahala, kapan aku disebut sedang berbuat dosa, kata si Mu'adz. Lalu kemudian Nabi menjawab, al-birru husnul khuluqi. Pahala itu engkau menyadari bahwa engkau sedang mendapatkan pahala karena di hatimu sedang tenang. Jadi orang yang berbuat baik dengan ketenangan itu tampak dari keteduhan wajahnya, ya, keteduhan cara berpikir, keteduhan ucapan. Maka orang itu ketika ia sedang berbuat pahala pasti tenang banget. Sebaliknya, ketika ada orang yang al-ithmu berbuat dosa, kata Nabi, dosa engkau menyadari bahwa engkau sedang berbuat dosa adalah ketika ya engkau karihta an yattali'a alaihin nas. Engkau tidak tenang, gelisah kalau ada yang mengetahuimu dan kamu benci kalau ada orang yang mengetahui tentang perbuatanmu. Itu sedang tidak tenang. Artinya sedang berbuat dosa. Nah, inilah salah satu yang menjadi pertimbangannya Imam Asy-Syafi'i hingga menyebutkan bahwa ketenangan hidup itu akan hilang ketika ia berbuat dosa. Ketika ia bermaksiat, ketika ia mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat, membuang nasi, membuang ke apa nikmat-nikmat yang Allah berikan, suka berdusta, berbuat zalim. Ini adalah orang-orang yang akan terhilangkan ketenangan hidupnya. Tapi hebatnya lagi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau dia orang ini sudah berlaku mengambil makanan yang haram dan minuman yang haram terus-menerus, Allah akan hilangkan alarm dalam dirinya bahwa ia sedang gelisah. Justru Allah buat dia biasa aja. Maka kalau ayah ibu melihatkan ada orang yang meninggalkan sholat biasa aja, tidak merasa khawatir, nggak gelisah, nggak takut, bahkan dia bisa senyum dan tertawa, bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Itu artinya orang ini, kata Imam Asy-Syafi'i, orang ini sudah dibiarkan oleh Allah. Maka puncak ketenangan ini ada pada saat kita makannya semua yang halal dan yang berkah. Tidak berbuat dosa dan maksiat. Itulah sebabnya Nabi pernah berkata, aku setiap hari, kata Nabi, membaca istighfar 70 kali sampai 100 kali dalam setiap hari. Itu Nabi. Ya, apakah Nabi kurang tenang? Tidak. Tapi Nabi ingin mencontohkan itu kepada kita. Bunda semuanya sama seperti orang berdusta, kata Imam Asy-Syafi'i. Satu kali ia berdusta, maka dia harus mengundang yang kedua berdusta. Dua kali dia berdusta, maka dia harus mempertahankan dusta demi dustanya. Dia akan harus mempertahankan kezaliman demi kezalimannya. Kenapa? Karena dia takut ketahuan. Itulah sebabnya orang yang beriman adalah orang yang hatinya luwes, tenang saja. Apapun yang terjadi, ya sudah, hadapi saja. Kenapa demikian? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada seorang yang hidup di muka bumi ini kecuali apa yang dia dihadapkan kepadanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Ayah ibu, maka kata Imam Asy-Syafi'i ini, kalau ingin tetap tenang, pastikan makanan dan minumannya semua halal dan berkah. Halalan thayyibah. Tidak berbuat dosa dan maksiat. Tidak berbuat dosa dan kekhilafan. Harus mensyukuri nikmat yang kecil maupun yang besar. Dan yang paling penting adalah jangan berdusta. Jangan berbuat zalim. Dan bila memungkinkan lagi, jangan sampai ada gengsi hidup yang mengantarkan kepada ketidaktenangan. Hanya karena ingin hidup tampak lebih mewah. Inilah pesan Imam Asy-Syafi'i. Pesan ini seperti saya katakan tadi, ini terdapat di dalam karya Imam Asy-Syafi'i, namanya karya Ar-Risalah Al-Um. Demikian, Ibunda. Bila ada pertanyaan lain, tentu dengan senang hati. Terima kasih Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Mari. Silahkan Bu Yeti. Ya Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Setiap manusia itu kan pasti akan mengalami kematian ya Pak Ustadz. Betul. Tapi
apa namanya, kadang-kadang ada rasa takut itu untuk apa dalam untuk menghadapi yang akan datang kematian itu Pak Ustadz. Kadang-kadang kita udah berusaha untuk apa namanya berzikir, tapi kadang-kadang berzikir dan melakukan berbagai macam ibadah, tapi ada rasa takut kalau datang maut itu ke saya, karena merasa mungkin amalnya masih kurang, masih banyak yang belum apa namanya yang kita sebagai umat muslim itu kayaknya masih banyak yang masih kurang kelihatannya. Jadi kadang-kadang muncul rasa takut itu Pak Ustadz. Gimana caranya menghilangkan rasa takut itu? Ya, bagus. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bunda Eti. Saya izin jawab langsung Bunda Sinta ya. Iya. Ada dalil dalam Al-Quran namanya surat An-Nahl. An-Nahl ayat 32. An-Nahl ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Artinya begini, orang-orang yang dibuat meninggal oleh Allah atau diwafatkan oleh Allah atas perintah Allah kepada para malaikat dalam keadaan baik, kalau dia pulang dalam keadaan baik, itu para malaikat itu berkata begini, "Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Masuklah ke dalam surga karena amal yang telah kalian lakukan." Malaikat itu menyambut dengan ucapan damai, tanda ketenangan di saat wafat. Betul, ketika meninggal dunia, kalau dipikirkan, pasti ada rasa khawatir. Iya. Begini, orang yang paling rindu dengan Allah, salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW. Satu-satunya cara untuk bertemu Tuhan yang Maha Kuasa, hanya dengan cara meninggal dunia. Maka Nabi pun, ketika sudah berada pada akhir hayat beliau, Allah kirim Israel dan Jibril alaihissalam. Kata Allah, "Wahai Israel, tahukah engkau siapa yang engkau akan cabut nyawanya?" Israel menjawab, "Tahu ya Allah, dialah kekasihmu." "Iya," kata Allah. Tanya kepada dia, "Maukah dia aku hidupkan, aku tambahkan usianya 1000 tahun lagi di dunia? Ataukah dia ingin bertemu dengan aku?" Kemudian Israel pamit lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan hal itu. Apa jawaban Nabi? "Ar-Rafi'ul A'la, ya Israel. Ar-Rafi'ul A'la. Aku lebih baik bertemu Tuhanku. Aku lebih baik bertemu Tuhanku." Pada saat yang sakarat itulah Nabi SAW mengingatkan pesan terakhir sampai di tenggorokannya. Salah, as-salah, jaga salat, kata Nabi SAW. Lalu kemudian di dalam tarikan ruh yang paling pelan itu, Nabi berdoa, "Ya Allah, timpakanlah seluruh sakitnya sakaratul maut kepada aku, agar umatku tidak merasakannya." Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan itu, melainkan Allah mengabulkannya dengan 3 metode yang terdapat dalam surat An-Nazi'at. Yang pertama, "Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta." Ada orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat keras sekali. Saking kerasnya, seperti domba yang dikulitin hidup-hidup. Ada yang kedua, model kedua, ada orang yang ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jatuh dari ketinggian sehingga dia wajahnya seperti ketakutan. Karena dia ketakutan. Tapi ada yang ketiga, seperti orang yang terkena gigitannya semut, ya, sehingga dia kaget sedikit lalu meninggal dunia. Tapi ada di sisi lain yang disebutkan dalam hadis, ada orang yang meninggal dunia yang tak merasakan sama sekali dan tiba-tiba ia telah berpindah alam. Dari definisi yang kami sampaikan ini sebenarnya, yang paling membuat kita khawatir akan kematian adalah ketika kita meninggalkan banyak dosa dan kekhilafan.
yang paling membuat kita yang paling membuat kita takut betul ketika akan menghadapi meninggal ini. Ada 4 kesalahan kata Nabi yang paling membuat berat, bahkan disebut dengan su'ul khotimah. Ya, kalau ada 4 amalan ini dilakukan, itu pasti akan su'ul khotimah. Salah satunya adalah yang paling sering disebutkan oleh para ulama kita adalah ketika berbicara atau tertawa-tawa saat azan berkumandang. Ya, ingat, ketika tertawa, ngobrol, ya, saat azan berkumandang, sakaratul maut yang dipersulit oleh Allah. Model begini, dia mesti tidak tenang, pasti tidak tenang. Yang kedua, ketika seseorang, ya, dalam hidupnya penuh dengan hutang, penuh dengan kezaliman, maka wafatnya saja akan berat, akan sulit. Kenapa demikian? Karena ada dosa yang menyangkut dengan orang lain. Termasuk ketika dia punya yang ketiga, dosa kepada ayah atau ibunya. Bunda Suma mungkin pernah mendengarkan cerita tentang Alqamah, sahabat Nabi SAW yang baik, soleh luar biasa. Tapi ketika ia meninggal dunia, ia tak mampu menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai-sampai Nabi didatangi oleh para sahabat dan melaporkan bahwa Alqamah sudah lama sekali dalam keadaan sakaratul maut, tapi tak terhembus-hembuskan. Nabi kemudian mengatakan dan bertanya, apakah ada ibunya? Orang-orang menjawab, ada. Kalau begitu mintakan ridho ibunya. Setelah dimintakan ridho ibunya, ibunya tidak mengakui, itu tidak anakku. Apakah jawab Nabi? Kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Satu-satunya yang bisa membuat dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah dengan cara kita bakar. Maka ketika akan dibakar, kata Nabi, panggilkan ibunya untuk ibunya menyaksikan dahulu apa yang dia jaga dari anak yang dilahirkannya. Saat ibu itu melihat anaknya akan dibakar, saat itulah ibu itu menetes air matanya tersungkur ke bumi, lalu dia berkata, ya Allah, aku ridho kepadanya. Kemudian ia meninggal dalam keadaan tenang. Di antara yang paling terakhir, orang yang paling sulit atau dia disebut dengan su'ul khotimah adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dan orang-orang yang menghardik-hardik anak-anak yatim. Kalau kita merasa pernah melakukan ini, kita sangat pantas untuk tidak tenang ketika akan menghadapi itu. Apalagi mengingat kematian. Tapi kalau kita sudah tak melakukan itu, meminta maaf, dan kemudian meminta keikhlasan dan keridhaan orang-orang yang pernah kita berbuat zalim, ayah ibundaku, jangan takut dengan matinya. Karena tidak ada cara lain bertemu dengan Allah kecuali dengan matinya. Yang kita takutkan satu-satunya adalah amalan apa yang akan mengantarkan kita kepada Allah SWT. Dan ingat, siapapun orangnya, bahkan Bunda, malaikat itu sendiri juga akan mengalami sakaratul maut. Jin pun akan mengalami sakaratul maut. Tidak perlu dikhawatirkan kepada sesuatu yang semua kita pasti akan mengalaminya. Hanya metode yang akan diterapkan kepada kita akibat dosa dan kekhilafan kita akan berbeda. Kenapa? Itu semua tergantung pada amal kita. Maka kami pesan 2 hal agar kita tenang betul ketika mengingat ini. Pertama adalah bersyukurlah ketika kita mengingat tentang kematian. Karena orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Tapi agar tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena semua akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya minum khamr, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya tukang maksiat, dia akan meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Kalau kebiasaannya menggosip, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan menggosip. Tergantung sekarang kebiasaan kita apa. Itu yang pertama. Maka bentuklah kebiasaan-kebiasaan kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, aktiru min qiraati kalimat tauhid. Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perbanyak. Dimanapun, berjalan, sambil mau tidur, kapan saja. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, itu balasannya surga. Dan Allah tak peduli dengan dosa-dosanya. Itu Bunda, mudah-mudahan kita semuanya Allah wariskan ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Dan insya Allah kita saling mendoakan untuk itu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bun. Makasih Bu Yeti. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan.
Pak Rodian ingin bertanya, silakan Bu Tesi, Bu Titi. Ya, Kalau tidak ada satu pertanyaan dari saya lagi, boleh ya Pak Ustadz? boleh banget Bun, silahkan. Ya tadi pada dasarnya manusia itu kan kumpulan dari takdir-takdir Allah ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Takdir itu bisa takdir yang baik, bisa takdir yang buruk juga. Nah, jadi tapi dalam menghadapi takdir itu kan tadi kalau nggak salah salah satunya kan tadi definisi ketenangan atau as-sakinah ya menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kan Betul. kerelaan hati ya menerima takdir. Nah, artinya ketika menerima takdir itu baik takdir baik maupun takdir buruk itu kita harus sama ya, harus harus tetap sabar, harus tetap bersyukur, harus tetap ridho gitu ya Pak Ustadz kuncinya. Ya, baik, baik. Saya izin jawab Bun ya. Ya, Ada lagi? Ada lagi Bunda? sudah itu Ustadz. Oke. Baik, Bunda semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dalilnya sebenarnya terdapat di dalam surat Yunus namanya ayat ke-44. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, itu juznya juz 11. Innallaha la yuzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yuzlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menzalimi kita. Allah tidak akan pernah berencana untuk membuat kita buruk. Tidak pernah Allah berencana memberikan takdir terburuk buat kita. Tetapi sebenarnya yang membuat takdir kita menjadi buruk-buruk itu adalah diri sendiri. Tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Bunda semuanya, apapun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tidak ada takdir ketetapan sampai kecuali karena itu adalah perbuatan manusia. Kecuali itu adalah perbuatan kita. Itulah sebabnya kita harus meyakini bahwa Allah itu maha baik, maha rahman, maha rahim. Allah itu tidak maha pendendam banget buat kita. Tidak pernah Allah menginginkan satu ayat pun dalam Al-Quran menginginkan bahwa kita akan hidupnya sengsara atau jadi ahli neraka. Allah menginginkan kita semua ahli surga. Buktinya apa? Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di saat kita dalam keadaan salah, ada orang yang mengingatkan kita. Di saat kita dalam keadaan gundah akan berbuat dosa, ada orang yang tahu tentang dosa kita. Itu tanda bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Kita dipelihara. Maka tidak ada takdir buruk yang sampai kepada kita kecuali karena ada yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya ibunda semuanya, sekalipun takdir itu telah ditentukan oleh Allah, tapi takdir itu terbagi dua. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa mengkajinya, karena itu panjang. Tapi saya ingin sebutkan simpel saja. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang disebut dengan takdir ijbari. Takdirnya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita dilahirkan dari siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, tanggal berapa, ya itu adalah takdir ijbari, takdir hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Umur kita berapa gitu ya. Tetapi ada juga takdir yang disebut dengan takdir ikhtiari. Takdir yang memang pilihan kita. Tidak akan jatuh apapun yang terjadi sebelum itu kita lakukan ikhtiarnya. Nah, termasuk segala apapun di muka bumi ini, kalau Allah mau mengubahnya, gampang bagi Allah. Misal, Allah telah mentakdirkan dalam perut ibunda kita dulu sebelum lahir, usia 4 bulan, Allah buat misalnya umur kita dicatat 60 tahun. Pertanyaannya, bisakah Allah mengubahnya? Bisa. Kalau itu takdir Allah, ya suka-suka hati Allah. Suka-suka Allah mau mengubah atau tidak. Tidak ada sosok manusia siapapun yang mendikte Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Bunda semua bisa perhatikan dalam surat Ar-Ra'd juga pada ayat 39. Ya, Ar-Ra'du ayat 39. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit.
Allah itu menghapus, mendelet ketentuan-ketentuan takdirnya ya yang telah ia pernah buat, lalu ia kemudian menetapkan yang baru. Allah bayangkan itu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah mendelet sesuka hati dia. Mana yang mau ku delet? Dan Allah mendatangkan hal yang baru untuk yang berbeda. Dan wa indahu ummul kitab. Dan Lauhul Mahfuz itu ada di sisi Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensinya. Artinya, kalau Allah mau melakukannya, apa aja gampang kok bagi Allah. Jadi, kita nggak perlu merayu siapapun. Kita rayu Tuhan kita saja. Kita rayu Allah. Tapi cara merayu Allah itu penuh dengan hati yang duka, ayah ibu. Penuh dengan hati yang kadang-kadang memang mirip penjara muka bumi kita. Kadang-kadang kita yang nggak melakukannya, tapi kita merasakannya. Oleh sebab itu, ikhlaskan diri untuk Allah agar tenangnya muncul. Biarkan urusan mengubah-ubah takdir urusan Allah. Demikian Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Kalau gitu tidak ada yang bertanya lagi. Nggak ada yang bertanya lagi nih ya, Bapak dan Ibu. Kalau gitu kita tutup dengan doa. Baik. Doa untuk kita semua, Pak Ustadz. Biasanya kita berdoa untuk kita diberikan umur panjang yang penuh dengan keberkahan, kesehatan, lahir batin. Semoga bisa secara optimal beribadah kepada Allah juga. Kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, di Sudan. Seperti itu Pak Ustadz. Baik. Mohon silakan dipimpin doanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda Salehah semuanya, mari kita awali membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ربنا يا الله سهل وارض عن أمورنا فإنك أنت على كل شيء قدير ربنا يا الله mudahkan kami ya Allah mudahkan urusan kami mudahkan urusan keluarga kami mudahkan urusan orang-orang yang kami sayangi ya Allah jauhkan kami dari segala perkara yang membuat kami sulit untuk beribadah. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit apapun ya Allah yang membuat kami sulit untuk beribadah sujud di hadapan Engkau. Ya Allah, kami tahu hanya Engkau lah yang menjadi pelindung kami satu-satunya. Kami terkadang berbuat baik, tapi kami sering mengingat-ingatnya ya Allah. Ya Tuhan, bersihkan hati dan pikiran kami ini ya Allah. Jaga keluarga kami, jaga saudara-saudari kami, muslim-muslimat dimanapun mereka berada. Ya Allah, kuatkan iman dan Islam saudara-saudari kami yang ada di Palestina, di belahan bumi Islam lainnya. Ya Allah, muliakan kami semuanya. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Buat kami lebih rindu kepada Engkau, ya Allah. Buat kami lebih rindu kepada Rasul-Mu, ya Allah. Buat urusan dunia kami menjadi lebih kecil, ya Allah. Dan buat urusan akhirat kami lebih awal daripada segala urusan dunia kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz.